لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari sama-sama kita lanjutkan untuk tadabbur, memperhatikan dan merenungkan ayat yang kita baca tadi. Satu tapi panjang ya. Ayat ini menyinggung tentang doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya banyak ya kata itu Rabbana ya. Rabbana itu artinya apa? Doa, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Nah, ini bagian dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha murah pemberiannya. Tapi setiap doa dan proposal itu pasti ada syarat. Betul nggak? Proposal nggak ada syaratnya, nggak ada tanda tangannya, nggak ada isinya, nggak ada pembukaannya. Diterima nggak? Diterima nggak? Oh, nggak diterima, dianggap ilegal. Doa juga demikian, segala sesuatu ada syaratnya agar diterima doa itu. Allah maha murah, Allah maha memberikan karunia-Nya kepada seluruh hambanya. Bahkan di dunia ini orang yang durhaka pun diberikan ya, diberikan karunia. Buktinya orang-orang kafir, mereka makan nggak? Makan nggak? Malah makannya lebih enak dari kita kadang-kadang. Tuh, ya ini di dunia. Ya, subhanallah. Ini harus kita pahami. Syarat doa itu bagaimana? Ya, sebagian ulama berpendapat syarat diterimanya doa itu yang pertama adalah tulus ikhlas karena Allah. Jadi hatinya itu memang betul-betul ikhlas, butuh dan serius. Walaupun kadang-kala nggak harus ditalafutkan atau dilafatkan di lisan. Ya, apa yang diinginkan dalam hati pun itu walaupun sebelum terucap itu seringkali Allah juga maha mendengar. Bukan seringkali, Allah pasti mendengar. Nah, ketulusan ini yang perlu kita bangun. Contoh ya, ini sebagai analogi saja. Kalau ada orang minta-minta di jalan, pas kita lewat di seberangan gitu, kan banyak itu ya orang-orang yang ini kan. Itu kadangkala dia nggak minta, cuman gini aja. Karena memang dalam hatinya memang ada permintaan yang luar biasa. Banyak nggak orang ngasih itu? Banyak nggak? Banyak. Kita kadang-kadang juga begitu. Nggak, orang itu nggak minta, tapi sebenarnya kondisi dia memang perlu dibantu. Di jalan kadang-kadang kan kita ngasih. Pak, mohon maaf ini ada rezeki misalnya. Padahal nggak minta dia, iya kan? Ketulusan, ya. Ketulusan dan kekosongan hati ya, hati dikosongkan dari minta kepada yang lain ya, minta hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, dengan sungguh-sungguh, dengan serius ya. Jangan doa begini ya, ya Allah, jika Engkau misalnya, jika Engkau ngasih saya minta, kalau nggak ngasih nggak saya minta. Jangan. Doa itu harus serius. Ya Allah, betul-betul saya butuh ya Allah. Butuh ketemu jodoh saya yang sesuai ya Allah misalnya. Ini bagi yang sudah waktunya nikah misalnya. Serius mintanya. Kalau nggak serius yang datang siapa? Nenek-nenek nanti yang datang. Serius minta, ya Allah, temukan saya dengan calon istriku yang solihah misalnya. Allahumma amin. Aminin dong ya. Itu contoh serius doanya ya.
Ya Allah, jika Engkau kasih istri yang solehah mau, tapi kalau enggak apa-apa ya Allah. Itu enggak serius namanya. Masih ada jika serius doanya. Ya. Kemudian berikutnya harus selalu membersihkan diri dari dosa. Karena di zaman Rasul itu ada seorang laki-laki yang selalu mengangkat tangannya, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Datang dengan badan dan pakaian yang lusuh, asy'asya aghbara, rambutnya awut-awutan dan penuh debu. Saking nggak pedulinya dia, serius sih serius, ya. Tapi kata Rasulullah, wa malbasuhu haram, ya, wa mashrabuhu haram, wa mat'amuhu haram, fa anna yustajabu lahu. Ya, dia berdoa tapi pakaiannya dari hasil barang korupsi. Minumnya pun demikian, minumannya, makanannya pun demikian. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin dia bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus kita garis bawahi dulu. Maka ini mengajarkan kita, ya, kita usahakan ketika berdoa itu dalam keadaan pakaian kita juga bersih, artinya bersih dari hal-hal yang najis juga secara maknawi, ya, maupun secara lughawi. Ya. Jadi bersih juga dari najis, bersih juga dari hal-hal yang haram, ya. Masya Allah, ya. Ini syarat diterimanya doa kita. Fastajaba lahum rabbuhum, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka, ya. Dengan apa? Dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala, anni la udhi'u amala amilin minkum. Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan, ya, orang yang beramal, amala amilin, ya, jadi orang yang melakukan amal perbuatan yang baik, min dzakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan, enggak ada bedanya, ya. Jadi sebab turunnya ayat ini, ya, diantaranya adalah pertanyaan siapa? Ummu Salamah kepada Rasulullah, ya. Jadi Ummu Salamah bertanya, qalat, ya. Ya, dia berkata, qultu, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, la asma'ullaha dzikran nisa, aku tidak mendengar Allah menyebutkan kaum perempuan fil hijrati, di dalam hijrah, ya. Jadi kok yang disebut laki-laki melulu gitu, kira-kira gitu, ya. Jadi enggak ada perempuan yang disebut. Fa anzalallahu, maka kemudian Allah turunkan, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Enggak ada beda antara laki perempuan, ya. Jadi Allah akan perhatikan, tidak disia-siakan, ya. Hal ini juga menunjukkan bahwa doa itu harus disertai dengan amalan, ya. Jadi kalau kita ingin diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kita juga harus nyambung, ya. Amalan kita nyambung, perbuatan kita nyambung. Karena fakta menyebutkan tadi, ya, ada seorang laki-laki yang sudah melakukan doa, bahkan keseriusannya itu sudah sangat maksimal, tapi dia di tengah-tengah doa itu, ya, melakukan kemaksiatan juga. Yang diminum haram, yang dimakan barang haram, yang dipakai pun juga dari hasil yang haram. Mana mungkin dia bisa diterima doanya, begitu.
Ay ajaballahu du'ahum biqaulihi, jadi Allah menjawab doa-doa mereka, yaitu ulul albab yang kemarin kita sudah bahas ya. Itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqtaha batila. Ya man rabbana innaka man tudkhilin nar, dan rabbana innana sami'na rabbana ighfir lana dzunubana ya wa kaffir anna sayyi'atina rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaballahu du'ahum biqaulihi inni la abdilu amala man amila khairan ya. Jadi Allah tidak membatalkan artinya tidak membiarkan ya amalan seseorang ya, seseorang yang melakukan kebaikan ya, dzakaron kana al-amil au untha, jadi yang mengerjakan pekerjaan baik itu laki-laki maupun perempuan, jadi tidak ada perbedaan gender di situ ya, sama saja. Itulah hebatnya Islam ya, jadi semua dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hasani mengatakan mazalu yaquluna rabbana rabbana. Tidak henti-hentinya ulul albab ya, orang-orang yang cerdas yang senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, pertemuan kemarin sudah kita bahas. Yaquluna, mereka mengatakan rabbana rabbana. Ya. Hatta istajaba lahum, sehingga Allah mengabulkan doa-doa mereka, insyaallah ya. Ba'dukum min ba'd ya, karena sebagian kamu dari sebagian yang lain, maknanya laki perempuan itu ya dari keturunan ya, antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, sebagian kita dengan sebagian yang lain ya. Aidzakaru minal untha wal untha minadz dzakar. Ya, jadi laki-laki juga dari perempuan, perempuan juga dari laki-laki. Artinya dua-duanya itu saling memberikan manfaat ya, sepasang laki-laki dan perempuan ya. Jadi ba'dukum min ba'd ya. Ya, jadi sebagian kalian dari sebagian yang lain ya. Hawa juga dari bagian Adam, menyatu sebenarnya ya. Ya, makanya tidak tidak boleh pisah ya, laki-laki dan perempuan itu disatukan dengan apa? Dengan akdun nikah tentu saja. Jadi ada SIM-nya, surat izin menikah, itu yang mempersatukan ya. Jadi kalau nggak ada SIM-nya jangan coba-coba kalian, bahaya ya. Harus punya SIM dulu. Gampang kok SIM-nya itu ya, gampang, harus mahal-mahal. SIM-nya mudah sekali ya. Fa idza kuntum mustarikina fil asli fakadzalika antum mustarikuna fil ajri ya. Kalau ya kalian semuanya laki perempuan itu bersekutu, artinya menyatu ya, dalam cikal bakalnya aslinya, fakadzalika antum mustarikuna fil ajri, demikian pula kalian itu sama dalam soal pahala ya, karena pokoknya sama ya, asal usulnya sama manusia maksudnya. Hawa juga dari Adam Allah ciptakan manusia pertama kali. Nah gitu. Nah yang aneh itu kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan, namanya apa? LGBT. Itu terlanat ya, itu kutukan, penyakit yang harus dihindarkan. Ini sudah dibikin oleh Allah SWT, sepasang plus minus. Kalau plus semuanya ngeceret enggak? Hah? Maksudnya jadi enggak gitu maksudnya? Ya enggak jadi. Atau plus semua atau min semua jadi enggak? Enggak jadi.
Itu. Jadi jangan melawan apa kodrat. Makanya tolak itu, kalau ada yang kayak gitu harus ditolak, harus disingkirkan karena itu penyakit ya. Kalau di negara-negara yang membolehkan seperti di Thailand ya, kalau kita baca literaturnya itu, Thailand itu termasuk negara yang bebas kan dalam hal itu. Bahkan kalau nggak salah itu ada berapa puluh gender itu di sana, bukan hanya laki-laki perempuan, enggak, berkembang itu terus berkembang ya. Dan rata-rata orang tua di sana kalau anaknya seperti itu ya udah dibiarkan, karena itu dianggapnya kutukan katanya. Mau udah dikutuk sama Tuhan ya biarkan aja katanya gitu. Ya karena nggak ada aturan agama yang jelas seperti kita. Kalau kita kan ada referensinya dalam Al-Quran, itu dilarang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, jadi jangan diikuti yang seperti itu. Oke. Kemudian falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim ya, maka orang-orang yang berhijrah ya, wa ukhriju yang dikeluarkan, diusir mereka min diyarihim dari kampung-kampung mereka. Kenapa kok tiba-tiba Allah katakan seperti ini? Ya, karena ini berkaitan dengan apa yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Kenyataan mereka pada saat itu, ada yang turut berperang sampai meninggal, ada yang kemudian bahkan diusir dari kampungnya oleh Allah SWT. Itu sangat dihargai yang seperti itu. Ayhajaru autonahum farina bidinihim ya, mereka berhijrah, pindah ya, meninggalkan tanah airnya. Mereka berlari dengan membawa agama mereka, artinya mereka berpindah dikarenakan mempertahankan nilai-nilai agamanya. Jadi pindahnya bukan karena ingin mencari sesuatu yang sifatnya dunia, karena hijrah itu ya pada awalnya ya itu memperjuangkan agama, memperjuangkan dakwah Islam ya, di satu tempat yang memang dirasa kurang kondusif, kemudian ada perintah untuk sementara pindah atau hijrah ke tempat lain. Itu maknanya hijrah. Kalau secara bebas bisa dimaknai hijrah itu pokoknya pindah saja dari satu kondisi ke kondisi berikutnya, itu hijrah juga namanya. Itu makna umumnya ya. Hijrah minal maksiyah ilat ta'ah misalnya, dari kemaksiatan pindah ke taat misalnya ya. Makanya sekarang kalimat itu menjadi tren ya. Wah, dia sudah hijrah gitu kan. Banyak artis yang hijrah. Boleh saja mengadopsi kata-kata itu ya. Jadi hijrah dari kehidupan yang glamor menuju kehidupan yang religius misalnya, itu juga hijrah ya, hijrah. Wa ja'ahumul musyrikuna ilal khuruj minad diyar ya, dan orang-orang musyrik mengusir atau mengeluarkan mereka ya dari rumah-rumah mereka ya. Jadi disebabkan oleh pengusiran yang dilakukan oleh mereka. Wa udhu fi sabili, dan orang-orang yang disakiti ya, fi sabili karena jalanku ya. Jadi karena berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mereka disakiti oleh pihak lain, pihak orang-orang musyrik, yaitu orang Rasul dan para sahabat ya, karena mempertahankan nilai-nilai ya. Tahmilul adza min ajli dinillah. Jadi mereka menanggung keburukan, artinya hal-hal yang menimpa kepada mereka min ajli dinillahi, karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qatalu wa qutilu, dan yang berperang, qatalu wa qutilu, dan yang terbunuh, yang hijrah ya, yang diintimidasi oleh orang-orang kafir ya, selalu mendapatkan tekanan-tekanan dari orang kafir ya, karena pada saat itu Rasulullah dan para sahabatnya
ya mendakwahkan Islam di tengah-tengah mereka yang mereka tolak, sehingga orang-orang yang merasa tersinggung, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu menyakiti Rasulullah dan para sahabatnya, bahkan ada yang terbunuh. Wa qatalu a'da'i wa qutilu fi sabili, ya. Nah, mereka berperang ya untuk memerangi musuh-musuh Allah. Wa qutilu fi sabili, dan mereka terbunuh ya di jalan Allah. Maknanya apa? Terbunuh ketika memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya berperang ya, pertempuran di medan perang karena membela agama Allah. Nah, apa janji Allah yang akan diperoleh mereka? La ukaffiranna anhum sayyi'atihim, pasti ya. Jadi ini pasti Allah akan hapuskan ya, atau akan aku hapus. La ukaffiranna, pasti akan aku hapus kata Allah, anhum sayyi'atihim, jadi keburukan-keburukan mereka ya. Jadi secara otomatis kalau perjuangan yang mereka lakukan tulus, ikhlas karena Allah, bahkan sampai terjadi pengusiran terhadap mereka, terbunuh dalam peperangan, mereka disakiti, diintimidasi karena memperjuangkan nilai-nilai agama Allah. Ayal mausufuna bima taqaddama la'amkhuna dzunubahum bimaghfirati wa rahmati ya, pasti akan aku hapuskan dosa-dosa mereka itu dengan ampunanku dan kasih sayangku kata Allah ya, pasti akan diampuni oleh Allah ya, dengan maghfirah dan rahmat Allah ya. Wala udkhilannahum jannatin tajri, dan pasti akan aku masukkan mereka jannat ya, ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya al anharu, sungai-sungai, thawaban min indillah, sebagai pahala dari sisi Allah. Jadi nggak main-main pahala dari sisi Allah. Ada satu kondisi yang mulia di sini, dari sisi Allah, bukan thawabullah tapi thawaban min indillah. Ini maknanya Pak, ini lebih menghormati ya, lebih luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala udkhilannahum jannatin na'im jazaan min indillah ala a'malihim as-shalihah. Ya, akan Allah masukkan mereka ke dalam surga ya, yang penuh dengan kenikmatan, jazaan, sebagai balasan, min indillahi, dari sisi Allah, ala a'malihim as-shalihah ya, atas amal-amal soleh mereka. Wallahu indahu husnul thawab, dan di sisi Allah ada pahala yang terbaik. Indahu husnul jaza wa hiya al jannah allati fiha ma la ainur ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi basyarin ya. Jadi balasan terbaik itu tidak lain adalah surga ya. Yang surga itu di sini didefinisikan mala ainun ra'at. Ini definisi surga adalah sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata kita. Ya. Makanya surga saking begitu nikmatnya ya, sehingga bayangan kita itu ya selalu minimal. Ya, jadi maksimalnya itu nanti betul-betul nanti kita lakukan. Seperti kita doa kepada Allah misalnya. Ketika doa kepada Allah itu, apa yang kita bayangkan dari rizki yang kita minta, pemberian Allah itu jauh lebih banyak dan lebih mulia dari rizki yang kita bayangkan, itu pasti itu. Makanya ketika kita berdoa itu ya tidak boleh membayangkan zat Allah seperti apa, tapi bayangkan kasih sayang Allah, bayangkan pemberian Allah, bayangkan ciptaan Allah. Karena kita nggak boleh membayangkan Allah seperti apa, seperti ini, seperti itu, nggak boleh, nggak boleh. Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Ya, jadi bertafakur, berpikir tentang apa? Ciptaannya saja. Ya, maha kasih sayangnya, maha memberi rezeki dan segala macam, itu bayangkan di situ. Dan apa yang kita bayangkan dalam permintaan itu, pada hakikatnya pemberian dan apa yang dimiliki Allah itu jauh lebih
mulia dan lebih luas, lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Ya, makanya dalam persoalan rezeki itu kan ada wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang tidak kita hitung, tidak kita bayangkan, Allah kasih juga itu. Ya. Ya, makanya ketika berdoa seperti itu juga. Masuk surga ini mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak pernah didengarkan oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyarin, tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Artinya surga yang demikian hebatnya, yang mulianya dan lezatnya itu enggak mampu kita untuk membayangkan, karena saking begitu luas dan begitu besar dan tinggi kenikmatan itu. Ya, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita, ya, mengistijabah doa-doa kita, bil khusus di bulan Sya'ban yang menjelang Ramadan ini. Perbanyak doa ya, agar supaya kita diberikan kemampuan untuk bisa mengelola Ramadan nanti dengan berbagai kegiatan amal baik nanti insya Allah. Ini saja kita sampaikan. Kebaikan, kebenaran pasti dari Allah, kekurangan dan kesalahan pasti dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.